Assalamualaikum teman-teman petani. Banyak yang tanya, kenapa sih padi saya rebahan padahal sudah mau panen? Wah, ini masalah serius. Hari ini kita akan bahas tuntas 7 penyebab utama padi rebahan dan tentunya cara paling ampuh untuk mencegahnya supaya hasil panen kita tetap maksimal. Jadi, apa itu padi rebahan? Simpelnya, ini kondisi di mana batang padi tumbang atau roboh sebelum waktunya panen. Efeknya gawat banget. Gabah bisa jadi hampa atau kopong. Panen jadi super sulit. Biaya panen membengkak. Dan kualitas gabah terjun bebas. Rugi kan? Makanya, ayo kita cari tahu penyebabnya satu persatu. Penyebab pertama adalah batang yang lemah karena kandungan silika rendah. Silika ini ibarat tulangnya tanaman padi. Kalau kekurangan silika, batang jadi lentur, lemas, dan tidak kuat menopang malai yang mulai berat. Penyebabnya bisa karena tanahnya miskin silika atau kita jarang memberikan pupuk silika. Solusinya, tentu saja, berikan pupuk yang mengandung silika. Bisa pakai zeolite, silisium cair, atau slag. Pemberian terbaik adalah saat fase vegetatif, yaitu di umur 20-45 hari setelah tanam. Penyebab kedua yang paling sering terjadi adalah kelebihan pupuk nitrogen, terutama urea. Terlalu banyak urea memang bikin tanaman cepat tinggi dan daunnya hijau rimbun, tapi batangnya jadi lunak dan tidak kokoh. Akibatnya, tanaman jadi gampang sekali tumbang. Solusinya, gunakan urea secukupnya, jangan sampai overdosis. Selalu kombinasikan dengan pupuk kalium dan silika untuk menyeimbangkan dan memperkuat batang. Ketiga, kekurangan kalium atau unsur K. Kalium ini fungsinya untuk memperkuat dinding sel tanaman. Kalau kurang kalium, batangnya jadi rapuh dan gampang sekali patah. Jadi, pastikan pemupukan kita seimbang. Solusinya, gunakan pupuk NPK yang kandungan K-nya tinggi atau bisa juga ditambahkan pupuk KKL jika memang diperlukan. Lanjut ke penyebab keempat, serongen hama, terutama penggerek batang dan woreng. Hama ini merusak batang dari dalam, membuatnya jadi kosong dan rapuh. Ciri-cirinya gampang dikenali. Muncul sundep atau beluk, batang mudah patah saat ditarik dan daun tiba-tiba menguning. Solusinya, lakukan pengendalian hama secara rutin. Gunakan insektisida yang tepat sasaran dan tepat waktu. Penyebab kelima adalah pemilihan varietas padi. Beberapa varietas memang punya postur tubuh yang tinggi dan tidak tahan rebahan. Kalau varietas seperti ini diberi pupuk nitrogen berlebih, batangnya akan semakin tinggi dan semakin mudah roboh. Solusinya, pintar-pintar memilih varietas yang sudah terbukti tahan rebah. Contohnya seperti Inpari 32, Inpari 42, atau SIH. Dan ingat, sesuaikan dosis pupuk dengan karakter varietasnya. Penyebab keenam adalah drainase yang buruk atau kondisi tanah yang terlalu lunak dan becek. Kalau tanah terus-terusan tergenang air, akar padi tidak bisa mencengkeram tanah dengan kuat. Akibatnya, pondasi tanaman jadi lemah dan tidak mampu menopang beban malai yang berat. Solusinya, atur pengairan dengan baik, terutama menjelang masa panen. Kurangi genangan air agar tanah sedikit mengeras dan akar lebih kuat. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah kombinasi maut antara angin kencang dan beban malai yang terlalu berat. Saat padi sudah mulai menguning, malainya kan berat sekali. Kalau di saat bersamaan batangnya lemah karena sabab-sabab yang sudah kita sebutkan tadi, lalu datang angin kencang, ya sudah, pasti roboh. Solusinya adalah pencegahan sejak awal.
perkuat batang dengan pupuk kalium dan silika sejak fase vegetatif, dan jangan pernah berlebihan dalam memberikan pupuk nitrogen. Jadi kesimpulannya, padi rebahan itu sebenarnya bisa kita cegah, asalkan kita paham penyebab utamanya dan melakukan tindakan yang tepat. Kuncinya adalah pemupukan berimbang, manajemen air yang baik, pengendalian hama, dan pemilihan varietas yang tepat. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan info penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.